Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi dari desain game yang akan dibuat yang namanya adalah Run and Chase. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Junullah dengan NIM 135181027. Untuk premis dari gamenya itu sebenarnya sederhana sekali, yaitu cuma permainan kejar-kejaran. Kenapa saya ingin membuat game ini? Sederhananya karena kita sudah tidak punya budaya lagi untuk pergi ke lapangan sekejar untuk main kejar-kejaran. Sekarang ini kita semua hanya di rumah saja dan tidak ada melakukan interaksi dari luar, maka kita bisa bikin dunia virtual di mana kita bisa main kejar-kejaran. Dari premis tadi kita bisa menyimpulkan core experience-nya adalah ketika kita menjadi orang yang jaga atau pengejar, kita bisa merasakan berusaha menangkap orang yang sedang kabur, atau ketika kita sedang kabur, kita berusaha supaya lolos dari kejaran orang yang sedang jaga. Referensi gamenya sudah jelas, permainan kejar-kejaran yang sering dilakukan waktu kecil, dan ternyata ada satu lagi yang namanya World Chess. Ini suatu turnamen kelas dunia di mana orang main kejar-kejaran di sebuah arena yang terbatas, jadi runnernya nggak bisa berlari lurus doang, jadi nggak hanya mengandalkan kecepatan tapi juga mengandalkan kognitif, jadi harus bisa menavigasi di dalam arena yang terbatas itu yang sudah disediakan obstacle, jadi sudah disediakan hambatan-hambatan, bisa menggunakan itu untuk menjaga jarak, tapi juga bisa menggunakan itu untuk membuat runnernya, yaitu orang yang dikejarnya itu jadi terhambat, jadi chaser bisa lebih mudah atau lebih susah. Untuk perloopnya sendiri, sebenarnya yang diklik adalah perloop utama dari permainan kejar-kejaran, di mana ada bagian yang atas itu menghindar dari chaser, berarti kita kabur dari chaser, atau yang bawah menjadi chaser, yaitu menangkap runner. Yang bawah itu istilahnya pemain jagal, yang atas berarti kalau ditangkap nanti kalah, tukaran gitu. Tapi kalau kita cuma bikin seperti itu aja, maka nggak ada yang mau main, jadi harus ada diberi sense of progression-nya. Jadi kalau kita menang, nanti ada sistem ranknya, yang makin tinggi ranknya dapat arena yang makin sulit. Tapi juga kalau kita menang, kita dapat semacam mata uangnya gitu, yang bisa dipakai untuk upgrade karakternya. Jadi karakternya bisa ditambah skillnya, jadi tambah kecepatannya, atau ukuran badannya juga bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Kalau dari core mekanik yang ada di dalam ini, ya seperti tadi, ada bagian combatnya di mana chaser mengajar runner ganti-gantian, yang nanti kalau di satu waktu dia jadi chaser, maka di waktu yang lainnya dia jadi runner. Kemudian power up ya untuk mengupgrade stat karakternya, dan rank up untuk meningkatkan obstacle-nya, jadi membuat arena-arena di mana obstacle lebih sulit kalau ranknya udah tinggi. Untuk movementnya sendiri ya berarti movement yang bisa dilakukan chaser sama runner seperti lari, lompat, terus bisa juga wall jump, bisa juga merangkak sama slide. Buat level desainnya itu sendiri supaya lebih mudah, kita pakai desain yang 2 dimensi. Kira-kira tampilannya dari samping kayak di game Spelunky ini. Di sini kita lihatnya dari samping, cuman kalau di Spelunky ini kan kameranya cuma ngelihat ke karakternya sama beberapa daerah di sekitar karakternya. Kalau di game yang kita, karena arena terbatas, kameranya itu dicocokkan supaya muat ke semua arena layar, supaya semua obstacle yang ada di arena itu bisa dilihat secara langsung oleh pemain yang main gitu, player yang main. Kalau bisa dilihat secara langsung, jadi dia nggak perlu bingung tiba-tiba kaget di sini ada obstacle, padahal dia udah siap-siap akan lari ke situ supaya bisa cepat lolos dari chasernya, untuk mencegah seperti itu. Kalau untuk wireframe-nya ini sebenarnya lebih ke levelnya ya. Jadi kira-kira contoh levelnya itu kayak yang di kanan ini, arena levelnya. Jadi ada banyak balok-balok yang nanti bisa dijadikan sebagai platform oleh player. Jadi bisa juga dia sembunyi di balik balok dan segala macamnya.
yang menarik adalah baloknya ini memiliki jarak-jarak yang sudah didesain supaya ada beberapa player yang nggak bisa masuk secara langsung. Jadi ke suatu daerah nggak bisa dimasukin oleh player yang besar. Jadi playernya ada yang besar dan yang kecil. Yang besar itu keunggulannya staminanya lebih gede. Kalau misalnya yang kecil keunggulannya ya dia bisa masuk ke daerah-daerah yang sempit. Tapi semua daerahnya itu diatur supaya bisa ditempati oleh semua player. Tapi jalurnya itu bisa berbeda, player yang kecil dan player yang besar. Jadi kalau player yang kecil cukup lincah, mungkin bisa masuk ke dalam jalur yang sempit, sedangkan player yang besar harus memutar. Kalau untuk bagian yang kiri ini sebenarnya cuman wireframe untuk nampilin. Kalau tadi di Spelunky kan ada health sama money-nya, kalau di sini ada score playernya sama waktunya. Jadi kalau waktunya udah habis 20 detik itu chasernya jadi kalah, runnernya yang menang. Kalau chaser nangkap runner, chaser yang menang. Kalau dari visibility-nya karena kebutuhan tugas ini harus bisa diselesaikan dalam 1 bulan, kira-kira timeline-nya bisa dibuat seperti ini, dimana 8 hari membuat combatnya, 4 hari membuat level, dan desain karakternya. Sebenarnya desain karakternya nggak bikin ya, dicari aja di internet banyak. Kemudian 6 hari membuat UI dan tampilan upgrade. Kalau upgrade kan tinggal mengubah apa yang udah dibuat di combat saja. 8 hari membuat multiplayer. Kemudian yang masih ada sisa 4 hari lagi, dari 28 hari bisa dipakai untuk testing, atau kalau memang ada bug-bug sekaligus fix bug yang di situ. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih.